Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu peserta kelompok A KSSLB, dalam hal ini akan memaparkan atau menyampaikan tugas diklat sekolah penggerak, yaitu dengan tema modul ajar, IHT modul ajar. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dulu bahwa nanti untuk pemaparan materi atau narasumber akan disampaikan oleh Bapak Miseri MPD, kemudian dengan 4 orang peserta, yaitu pesertanya Kepala Sekolah SLB. Dalam hal ini pesertanya adalah Ibu Nurjanah MPD dan nantinya juga bertugas sebagai S-Breaking, kemudian Ibu Maulidini Triswati MPD sebagai peserta, kemudian Pak Adi Prasetyo SPD sebagai peserta, dan saya sendiri Nuni Ismania Sita SPD sebagai moderator. Baiklah Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi inti, perlu saya sampaikan dulu, nanti setelah pemaparan selesai, Bapak Ibu kami berikan waktu tersendiri untuk bertanya, yaitu nanti kami batasi 2 orang. Kemudian nanti dilanjutkan dengan doa. Begitu Bapak Ibu, langsung pada acara. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa dulu. Mari Bapak Ibu semuanya, mari kita awali supaya tugas kita ini nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kegiatan ini berjalan dengan semangat, mari kita awali dengan S-Breaking dulu, supaya kita lebih ceria, semangat. Dalam hal ini petugas S-Breaking kami persilahkan Ibu Nurjanah MPD, dipersilahkan. Monggo Ibu Nurjanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk konsentrasi kepada materi yang akan disampaikan oleh Pak Misri, marilah kita S-Breaking dulu ya. Semangat Bapak Ibu. Semangat, semangat. Caranya yaitu mengucap, kalau Bu Nur berkata pagi, Bapak Ibu tepuk 1. Siang, Bapak Ibu tepuk 2. Malam, Bapak Ibu tidak tepuk, ya. Nah, mari kita coba Bu ya. Pagi, mohon mute-nya dibuka semua. Siang, malam. Nah, ya, konsentrasi Bapak Ibu. Bu Nur akan langsung berkata siang, pagi, salah Bapak Ibu. Oh betul. Pagi, malam, siang. Dengan suara langsung ya Bu. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu hebat semuanya. Semangat. Nah, terima kasih Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nurjanah yang membuat kita menjadi semakin semangat. Mudah-mudahan kita menerima paparan dari Bapak narasumber kita nanti, kita juga dalam keadaan semangat, serius. Saya kira itu langsung saja kepada intinya, yaitu langsung kepada pemaparan materi. Dalam hal ini kami persilahkan kepada Bapak Miseri MPD untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak Miseri. Oke. Terima kasih Bu Nuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, khususnya kelompok Kepala Sekolah SLB, kelompok A. Saya akan mencoba memaparkan modul terkait dengan modul ajar yang menjadi tugas kita bersama terkait dengan bagaimanakah kita bisa membuat modul ajar yang akan menjadi panduan kita di dalam kegiatan atau membelajarkan siswa-siswa kita di sekolah. Bapak Ibu, dulu kita mengenal modul itu adalah kumpulan-kumpulan materi yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan oleh siapapun untuk belajar secara mandiri. Itu adalah konsep modul yang kita kenal dulu. Nah, sekarang kita akan memperkenalkan modul ajar. Ini adalah sangat berbeda dengan modul yang dulu kita kenal. Karena modul ajar ini merupakan petunjuk dan pedoman di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar, Bapak Ibu, merupakan implementasi dari ATP atau alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP atau capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Kemudian modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kita sebagai guru perlu memahami konsep mengenai alur modul ajar ini agar proses pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan bermakna. Bapak Ibu, apa komponen modul ajar yang akan kita pelajari hari ini? Ada 3 hal besar yang menjadi komponen utama di dalam modul ajar ini. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian ada komponen inti, dan ada lampiran-lampiran. Apa saja yang ada di dalam informasi umum? Yang pertama adalah identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada juga komponen inti yang unsurnya antara lain adalah tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Jangan lupa ada lampiran-lampiran di dalamnya, yaitu lembar kerja peserta didik, bahan bacaan untuk guru dan peserta didik, glosarium, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Bapak Ibu, modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Bapak Ibu, guru di dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi komponen utama atau komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu, situasi lingkungan kita itu juga sangat dibutuhkan untuk mengembangkan modul ajar ini supaya betul-betul menjadi kontekstual sesuai dengan kearifan lokal. Oke, mari kita pelajari hal-hal yang terkait dengan komponen-komponen di modul ajar. Yang pertama, informasi umum, di dalamnya sekali lagi ada identitas modul, yaitu informasi tentang modul ajar yang akan dikembangkan terdiri dari nama penyusun, nama lembaga, tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua, satuan pendidikan, diutamakan terkait dengan jenjangnya. Kemudian ada kelas
dan ada alokasi waktu. Kemudian pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir Bapak Ibu dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. P3 atau profil pelajar Pancasila ini dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Ini yang barangkali berbeda. Bapak Ibu, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Nanti tentang profil pelajar Pancasila kita akan lebih mendalaminya, yaitu ada 6 yang barangkali nanti juga akan menjadi topik tersendiri. Berikutnya adalah sarana prasarana, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, jadi jumlahnya, termasuk keunggulan alat sarana prasarana itu menjadi hal yang sangat penting, termasuk Bapak Ibu jangan lupa teknologi, karena sarana prasarana yang berupa teknologi ini sangat dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna. Berikutnya adalah target pelajar. Jadi peserta didik yang menjadi target adalah peserta didik yang memiliki atau disertai hambatan intelektual atau intelijensi. Berikutnya adalah modul pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, itu tentu dengan catatan kalau situasi sudah tidak pandemi, kemudian juga bisa dilaksanakan dengan jarak jauh atau PJJ daring, karena memang situasi saat ini sudah pandemi, atau mungkin juga dilakukan dengan model campuran atau blended learning. Bapak Ibu, selain informasi umum, juga adalah kompetensi inti. Komponennya adalah ada tujuan pembelajaran, pemahaman yang bermakna, dan juga ada pertanyaan pemantik. Tujuan, kita bisa pahami bahwa tujuan ini merupakan hal-hal yang harus mencerminkan tentang pentingnya kegiatan pembelajaran itu, yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk assessment atau penilaian sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Jadi tujuan adalah target yang akan kita capai, dan itu akan terbukti melalui kegiatan assessment. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, bisa dari pengetahuan, bisa dari keterampilan, bisa juga dari pemahaman konseptual dan pemikiran, dan juga bisa dari sikap. Berikutnya adalah pemahaman bermakna, adalah informasi tentang manfaat yang akan diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Manfaat itu nantinya dapat peserta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalimat pemahaman bermakna misalnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan pemantik, dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Kalau di dalam RPP dulu kita lebih mengenal dengan istilah persepsi. Jadi ini sebagai pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, mencari informasi sehingga bisa memahami alur dari pembelajaran yang akan disampaikan. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Ini adalah kegiatan utama. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah pembelajaran yang dituangkan secara konkret disertai dengan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, apalagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ini ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan.
Biasanya meliputi 3 tahap. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Bapak Ibu, yang tidak kalah penting adalah assessment. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah penilaian atau evaluasi. Digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kemudian prinsip assessment yang pertama adalah assessment sebelum dilaksanakan pembelajaran. Ini dulu dikenal dengan pretest. Kemudian ada assessment selama proses pembelajaran atau formatif, kalau yang awal tadi adalah diagnostik, dan yang terakhir adalah assessment pada akhir proses pembelajaran atau disebut dengan assessment sumatif. Bentuk assessment yang bisa dilakukan bisa sikap, bisa performa, bisa tertulis. Bapak Ibu, untuk anak-anak kita berdasarkan hasil assessment juga akan disiapkan di dalam modul ajar ini adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka terus bisa dikembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial diberikan manakala peserta didik hasilnya masih kurang dan mereka membutuhkan bimbingan dan pembelajaran untuk mengulang sehingga bisa mencapai KKM atau target yang diinginkan. Itu adalah komponen-komponen dalam kompetensi inti atau komponen inti. Bapak Ibu, yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Ada 4 lampiran di dalam modul ajar ini. Yang pertama adalah lembar kerja, kemudian ada bahan bacaan untuk guru dan peserta didik. Kalau dulu istilahnya ada buku guru dan buku siswa. Kemudian ada glosarium. Glosarium berisi kumpulan-kumpulan istilah agar apa yang ada di dalam modul ajar bisa dipahami maknanya. Dan yang terakhir adalah daftar pusaka sebagai referensi kita di dalam buku atau modul ajar ini agar betul-betul jelas sumbernya dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira ini konsep dan komponen modul ajar, semoga bisa memberikan tambahan pemahaman bagi kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Miseri. Sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk Pak pemapar kita. Ya, alhamdulillah pemaparan dari Bapak Miseri sangat baik, jelas, sistematis, dan terinci. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi betul-betul menjadikan acuan kita, menambah acuan kita untuk kita praktek baik pada khususnya bagi saya sendiri selaku kepala sekolah dan umumnya bagi kepala sekolah yang lain untuk menerapkan di sekolah masing-masing. Namun demikian Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu peserta masih ada ganjalan, masih ada keraguan atau apa yang masih ingin ditanyakan. Kami persilahkan 2 penanya dengan sistem 1 bertanya langsung dijawab. Kami persilahkan. Saya Bu moderator, mohon izin bertanya. Iya, monggo. Kami kesempatan diberikan kepada Bapak Adi. Silakan Bapak Adi. Terima kasih Ibu moderator. Pak Miseri atau narasumber, saya ingin bertanya masalah itu bagian tadi itu apa ya? Pertanyaan pemantik, Pak. Nah, pertanyaan pemantik, kira-kira pertanyaan pemantik itu yang bisa disampaikan ke anak-anak kita itu yang seperti apa, Pak, dalam kegiatannya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi pertanyaan pemantik itu sesuai dengan materi pelajarannya dan mapelnya. Jadi yang terpenting materinya apa dulu, kemudian kita merancang pertanyaan agar siswa kita siap untuk fokus pada materi yang akan kita ajarkan. Maka pertanyaan, kalau itu materinya tentang misalnya zat aditif misalnya, atau makanan tambahan di dalam makanan misalnya, zat-zat yang ditambahkan, maka bisa saja pertanyaan itu, apakah anak-anak pernah
makan makanan dalam bentuk kemasan. Nah, apakah makanan yang dimakan tadi pagi itu rasanya asam, manis, atau yang lain? Apakah makanan yang dimakan tadi berwarna-warni? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan pemantik yang bisa mensimulasi atau merangsang anak untuk fokus kepada apa yang akan diajarkan. Itu misalnya tentang materi zat pewarna, kemudian pengawet, pemanis, tambahan, misalnya. Jadi apa yang dikonsumsi hariannya atau tadi pagi dia makan apa itu bisa ditanyakan. Sehingga anak bisa berpikir kritis sekaligus bisa fokus kepada materi yang akan diajarkan. Jadi intinya pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa untuk fokus kepada tujuan pembelajaran. Iya Pak, jelas sekali. Terima kasih Pak Miseri selaku narasumber. Iya, terima kasih Pak Miseri, dan insya Allah Pak Adi sudah puas terjawabkan oleh Pak Miseri. Bagaimana dengan peserta yang lain? Mungkin sudah juga puas? Saya Bu. Oh iya, mungkin monggo Bu Dini kesempatan yang kedua. Silakan Bu Dini. Terima kasih. Begini Pak Miseri, saya pengen bertanya, kalau dari sepemahaman saya, berarti apa yang dijelaskan Bapak tentang modul ajar tadi itu adalah kalau zaman dulu mungkin RPP ya Pak ya. Nah, kalau yang sekarang ini perbedaannya RPP dengan modul ajar ini seperti apa Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dini. Jadi kalau secara garis besar, sebenarnya yang sedang kita ajarkan ini, modul ajar ini adalah RPP di zaman dulu atau di K13. Itu bahasa paling mudahnya seperti itu. Jadi modul ajar itu adalah alur untuk merancang tujuan pembelajaran di dalam kerangka kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini yang menjadi yang berbeda di sini. Jadi ini sekarang kita sedang belajar tentang kurikulum sekolah penggerak. Maka ada salah satu komponen yang penting, salah satunya adalah modul ajar. Di dalam modul ajar ini unsur-unsur yang utama dan berbeda dengan RPP di zaman dulu adalah ada profil pelajar Pancasila. Ini pembeda utamanya. Sehingga semua aktivitas, semua kegiatan dan tujuan pembelajaran ujungnya adalah bagaimana terjadi capaian pembelajaran yang mengandung dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi ini format baru dengan tujuan baru, tapi sebenarnya bahasa mudahnya adalah modul ajar ini relatif sama dengan RPP yang kita kenal dulu. Tapi ini adalah model yang ada di kurikulum sekolah penggerak. Namanya adalah modul ajar. Saya kira ini jawaban dari saya. Terima kasih. Bagaimana Bu Dini? Bisa diterima? Iya. Ya, cukup Bu. Iya, alhamdulillah Bu Dini bisa diterima dengan baik. Semua jawaban sudah memuaskan Pak Adi dan Bu Dini. Mudah-mudahan untuk peserta lain juga nanti bisa mengadu di situ semua. Baiklah Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah hampir habis, acara ini kita tutup. Mudah-mudahan dalam kegiatan tugas ini kita makin semangat mewujudkan sekolah penggerak. Sekolah penggerak, yes. Sama-sama Bapak Ibu. Sekolah penggerak, yes. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih.